Tahun 2021 kita canangkan sebagai the year of fruitfulness atau tahun untuk menghasilkan buah. Di bulan Januari kita telah berbicara di bawah sebuah akronim buah timun. Timun itu yang T-nya kita bicara tentang tekun mendisiplinkan diri. I-nya kita bicara tentang iman di tengah ketidakpastian. M kita bicara tentang melangkah di dalam hadirat Tuhan. Lalu U-nya kita bicara tentang usaha berjumpa dengan Yesus, dan N-nya kita bicara tentang nurani yang sehat. Lalu bulan Februari kita masuk kepada bulan yang kita namakan yang akronim APEL. A, pada minggu pertama kita telah berbicara tentang Allah yang membela kita. Lalu minggu lalu saya berbicara tentang P, yaitu persembunyian yang aman. Dan siap-siap hari ini saya akan berbicara tentang esensi kehidupan. Katakan bersama saya judulnya, esensi kehidupan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Markus pasal yang ke-8. Dengan sukacita dan penuh kebanggaan saya mengajak saudara untuk membuka dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Sebagaimana budaya kita di sini, saya baca ayat pertama dan saudara baca ayat yang kedua, lalu kita akhiri bersama-sama di ayat yang terakhir. Sudah dapat bantu saya, katakan amin. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Silakan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36 saya bacakan atau kita sama-sama saja, 1, 2, dan 3. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Izinkan saya memulai dengan mengulangi ayat yang ke-36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa di dunia ini. Ini bukan berarti saudara dan saya tidak boleh punya baju yang bagus, sepatu yang bagus. Ini juga tidak berarti saudara tidak boleh memakai anting atau memakai jam tangan yang bagus atau memiliki kalung yang bagus. Tetapi firman Tuhan ini sedang mengajar kepada saudara dan saya bahwa dunia dengan segala isinya bukanlah sebuah jawaban bagi pergumulan kita. Ayat yang ke-36 menegaskan dengan begitu sangat mempesona. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Ingat, bukan sebagian, bukan 3/4, bukan hanya sedikit. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan begitu sangat seksama bahwa sekalipun kita memiliki seluruh dunia, apa gunanya kalau kita kehilangan nyawa kita? Memang semua yang hidup pasti mati. Tetapi nyawa di sini dimaksudkan bukanlah nyawa jasmani ini, tetapi kehidupan setelah kematian. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan tidak berakhir dengan kematian. Justru kematian merupakan pintu untuk masuk pada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saudaraku, cara hidup kita hari ini kepada dunia yang sementara ini menentukan bagaimana kita hidup setelah kematian datang menghampiri kita. Oleh karena itu catatan yang paling penting bukan bagaimana saudara menguasai dunia ketika saudara hidup, tetapi bagaimana cara saudara meninggalkan dunia ini dengan perkenanan di hadapan Tuhan, menentukan kualitas kehidupan saudara di dalam dunia ini bahkan setelah saudara meninggalkan dunia ini. Cara hidupmu hari ini menggambarkan tentang kualitas hidupmu baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa sesuatu yang berguna pasti berharga. Tetapi sesuatu yang tidak berguna tentu tidak berharga. Coba saudara punya mobil mewah, tetapi kalau dia rusak tentu tidak berharga. Betul? Saudara punya jam tangan yang bagus, tapi kalau tidak jalan tentu tidak berharga. Karena tidak berguna. Saudara dan saya yang hidup hari ini, kalau kita tidak berguna, kita tidak memiliki harga dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Yesus datang untuk membawa sebuah berguna yang begitu sangat esensial dalam kehidupan kita. Dia datang untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kebergunaan yang esensial. Sebagaimana judul khotbah saya hari ini. Esensi kehidupan yang sesungguhnya. Contohnya saudara punya uang yang banyak, tetapi tidak berguna di saat saudara membutuhkannya. Untuk apa punya uang yang banyak? Betul? Saudara punya rumah yang mewah,
Tetapi saudara hanya ada di kamar di atas pemberingan. Mohon maaf kata, kencing orang bantu, buang air besar orang bantu, kemana-mana orang harus papa saudara. Apakah ada gunanya dari semua yang saudara punya itu? Saudara punya mobil yang sangat mewah, tetapi hanya sopirmu yang memakai mobil itu setiap hari. Engkau tidak bisa naik mobil karena engkau sudah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Tidak ada gunanya semua yang kita punya kalau kita tidak bisa menikmatinya. Maka saya sedang bawa satu berita kepada saudara. Saudaraku, boleh engkau dalam keadaan yang tidak kaya sekali. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Mungkin saudara bukan orang yang punya gelar di depan nama dan di belakang nama saudara. Bukan tidak boleh punya gelar. Tetapi semua yang saudara tidak punya itu, saudara tidak boleh kehilangan satu esensi kehidupan. Yaitu saudara memiliki Yesus di dalam kehidupan saudara. Karena tanpa Yesus semua yang saudara miliki tidak ada gunanya. Tanpa Yesus apapun yang kau pakai, apapun yang kau banggakan dalam hidupmu tidak akan ada gunanya. Nah, persoalannya banyak orang sedang memandang dunia ini dan memalingkan wajahnya daripada Yesus. Mereka lebih bangga dunia ini memuji mereka karena mereka punya segala sesuatu yang dunia bisa puji mereka, tapi mereka kehilangan esensi yang sesungguhnya, yaitu Christ in me is the hope of glory. Kristus di dalam saya adalah harapan akan kemuliaan. Amen. Saya ingin mendorong saudara untuk menjadi jemaat yang fokus kepada Kristus. Hari-hari ini banyak pengajaran di gereja berkembang tentang motivasi. Yang bodoh bisa pintar, yang miskin bisa kaya, yang sakit bisa sembuh. Itu bukan pengajaran yang salah. Tetapi mereka sedang membawa fokus kita kepada apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Ingat baik-baik, uang yang banyak bisa beli obat, tetapi uang tidak bisa membeli kesembuhan. Dengar baik-baik, uang yang banyak bisa beli. Mungkin saudara bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi saudara tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Dan dengarkan juga yang baik, bahwa saudara bisa beli hotel bintang 5 yang paling hebat, tetapi saudara tidak bisa tidur dengan bahagia di sana. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kebahagiaan dalam relung hati saudara dan saya. Saudara tidak bisa menggantikan Tuhan dengan dunia ini. Oleh sebab itu Injil Markus menegaskan dengan begitu luar biasa. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Hidup tetapi sudah mati. Hidup tetapi tidak lagi bergairah. Hidup tetapi tidak mengerti esensi kehidupan itu sendiri. Dia sedang menantikan kematian menjemput dia, atau dia berharap ada orang yang berdoa supaya dia segera mati. Kematian pun saja enggan menjemput dia. Saudara pernah dengar ada orang yang minta didoakan supaya bisa mati tapi tidak mati-mati? Saudara kekasih dalam Tuhan, apakah kita menyadari bahwa dunia dengan segala kemegahannya tidak bisa memberikan jaminan apa-apa di dalam kehidupan kita? Ini tidak berarti saya mau menjauhkan saudara dari dunia ini. Saudara tetap injak bumi ini, tetapi pandangan saudara sudah tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya ingin mendorong saudara untuk mati sebelum mati. Matilah atas dunia ini dan engkau hidup di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Sebab hidupku yang kuhidupi saat ini dalam daging adalah hidup oleh iman, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada sebuah hope, ada sebuah pengharapan. Christ in me is the hope of glory. Kristus di dalam saya adalah harapan akan kemuliaan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Yang tadi saya katakan kepada saudara bahwa dunia dengan segala kemegahannya bukanlah segala-galanya. Dengan kata lain begini, kita bisa punya segala-galanya di dalam dunia ini, tetapi segala-gala di dalam dunia ini bukan segala-galanya bagi kita. Amin. Saya tidak larang saudara punya segala-galanya. Saudara boleh punya gelar, saudara boleh punya harta, saudara boleh punya status sosial. Tetapi dengar baik, segala-galanya itu baik, tetapi tidak ada gunanya bagi kekekalan dalam kehidupan saudara. Saudara kejar sesuatu, bahkan bukan menambahkan. Kalau menambahkan itu seperti sesuatu yang tidak terlalu bagus untuk saudara dengar. Bukan menambahkan, tapi saudara menempatkan pada tempat yang pertama adalah Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus punya Kristus lebih dahulu sebelum saudara menambahkannya dengan yang lain. Ingat Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Coba bilang semuanya. Sudah lama kita tidak lihat ke kiri dan ke kanan karena takut ya. Coba lihat ke kiri dan ke kanan. Bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sambil bilang begini. Amen. Saudara,
Kalau saudara punya Kristus, yang lain akan mengikuti saudara. Because Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam hidup saudara adalah harapan akan kemuliaan. Begitu banyak orang berkhotbah tentang motivasi. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa ada satu yang lebih penting dari sekedar dunia ini. Yaitu salib Kristus. Mari kita kembalikan pandangan kita hanya kepada salib Kristus. Saya teringat akan salah satu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ketika dia berpuasa 40 hari. Ada 3 jenis pencobaan utama yang dicatat di dalam Injil. Tetapi ada satu pencobaan yang menurut saya tidak terlalu mudah untuk dilalui. Yaitu ketika suatu hari iblis berkata kepada Yesus, engkau pandang dunia ini dengan segala isinya. Jika engkau sujud menyembah aku, ini dia nih, aku akan menyerahkan seluruh isi dunia ini ke dalam tanganmu. Saudara tahu kenapa sikap penyembahan di hadapan Tuhan itu penting? Karena iblis saja mengejar penyembahan. Itu sebabnya kalau kita menyembah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh fokus kepada pengorbanan Kristus. Aku yang harusnya mati, engkau mati, gantikan aku. Aku yang harusnya binasa, engkau binasa, gantikan aku. Aku yang harusnya disalibkan, engkau disalibkan, gantikan aku. Aku yang harusnya dikenakan mahkota duri, engkau dikenakan mahkota duri, gantikan aku. Aku yang harusnya turun ke dalam kerajaan maut, engkau yang turun ke sana, mengambil kemenangan, lalu engkau bangkit kembali dari sana, memberikan kemenangan kepada aku. Ada terjadi pertukaran di kayu salib dan Kristus telah mengerjakannya. Ada satu kualitas penyembahan yang begitu sangat indah kalau kita mau fokus di hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah melupakan yang namanya worshiping God. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena iblis menginginkan penyembahan. Saudara tahu rahasia untuk membuat saudara keluar dari segala kemustahilan. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Iblis tahu kunci daripada solusi yaitu menyembah Tuhan. Bukan siapa yang berdiri di depan sini. Memang penting juga orang yang berdiri di sini menjaga kekudusannya. Memang penting juga orang-orang yang melayani di sini menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Tetapi bukan tentang mereka, ini tentang Tuhan yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Amin saudara-saudara. Ketika iblis meminta menyembah dia dan iblis akan menyerahkan seluruh isi dunia. Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis. Karena hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus menyembah. Artinya begini, dunia dengan segala isinya tidak ada artinya kalau Allah tidak hadir dalam hidup saudara. Amin saudara-saudara. Kenapa tidak tepuk tangan bagi Tuhan kita? Haleluya. Tuhan Yesus mau datang sekarang pun saya percaya jemaat GBK harus semua diselamatkan Tuhan. Karena jemaat ini saya tahu hati saudara. Saya menggembalakan saudara yang saya kenal domba ini satu persatu. Saya tidak kenal satu keluarga, dua keluarga. Saya kenal saudara pribadi lepas pribadi. Semua nomor HP saudara ada di telepon saya. Saya tahu saudara. Saya tahu pergumulan saudara melewati badai. Saya tahu bagaimana saudara punya kesulitan menghadapi situasi dunia ini. Tetapi saya bangga kepada saudara di hadapan Tuhan. Paulus bilang kalau aku harus bermegah, aku bermegah di hadapan Tuhan. Apa yang saya banggakan? Saudara tidak pernah meninggalkan Yesus dalam hidup saudara. Itu kebanggaan. Bukan saudara datang bawa makan apa di dalam rumah saya. Tapi kebanggaan saya adalah saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Adakah yang lebih hebat di hati seorang gembala daripada domba-dombanya hidup berkenan di hadapan Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan kita adalah apakah esensi kehidupan itu dari bacaan ini? Hal yang pertama kita bisa lihat slide berikutnya. Esensi kehidupan yang pertama adalah mari kita baca 1, 2, dan 3. Mengikut Yesus harus melepaskan dunia. Tidak ada nilai tawar. Melepaskan dunia bukan berarti saudara meninggalkan dunia ini. Mati seketika. Melepaskan dunia ini bukan tiba-tiba saudara pulang dan jual rumahmu. Melepaskan dunia ini bukan tiba-tiba saudara pulang dan jual mobilmu. Lalu pulang berikan hartamu kepada orang di pinggir jalan. Bukan begitu. Tapi melepaskan dunia ini adalah engkau tetap ada di dunia ini. Tetapi hatimu engkau sudah pindahkan kepada sorga. Engkau ada di bumi ini tapi hatimu sudah berpindah. Artinya engkau mencintai Yesus. Dan engkau melepaskan dunia ini. Ayat yang ke-34 dari Injil Markus pasal yang ke-8. Kita baca sekali lagi 2 dan 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya.
dan berkata kepada mereka apa yang dia katakan 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hal yang pertama yang saudara harus pikirkan adalah deny yourself. Sangkallah dirimu. Sangkal diri itu begini. Dunia menjadi menarik bagi saudara, tetapi saudara tidak mau terjerumus ke dalamnya karena saudara harus menjaga kekudusan saudara. Handphone saudara bisa membawa saudara kepada jatuh dalam dosa. Ketika saudara klik dengan jempolmu di satu slide atau di satu website tertentu yang pornografi, saudara bisa hidup dalam dosa dengan begitu mudahnya hanya dengan jempol saudara. Tetapi karena saudara berpikir harus menyangkal diri, lalu saudara cepat-cepat putuskan untuk saudara tidak mau peduli dengan dunia ini. Saudara lebih pikirkan tentang keselamatan setelah hidup di dunia ini. Menyangkal diri adalah begini, ketika saudara punya 2 kantung beras, saudara makan tetapi ada orang di samping saudara yang tidak punya beras. Lalu saudara sangkal dirimu dan saudara berkata begini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Hari ini aku makan 1 kantung beras dan 1 kantung yang lain aku ingin menabur untuk saudara di samping rumahku. Menyangkal diri artinya saudara hanya punya 2 gelas. Hari ini engkau makan dan besok engkau tidak tahu mau minum apa lagi. Tetapi karena saudara lihat ada orang lain yang haus, saudara minum air itu dan saudara berikan 1 gelas kepada orang lain. Itu namanya menyangkal diri. Ada seorang perempuan janda di Sarfat, ketika Elia datang berkata kepada dia, buatkanlah aku roti. Lalu janda ini berkata kepada Elia, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam tempayan. Setelah aku mengolahnya, aku dan anakku akan makan. Ketika kami makan hari ini, besok kami akan mati. Tapi Elia berkata, lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Janda ini belajar menyangkal diri. Dia sangkal dirinya dan dia taat untuk mendengarkan sebuah arahan yang diberikan kepada dia. Lalu dia olah tepung itu dengan minyak yang sedikit dalam tempayan dengan harapan bahwa hari ini kami makan dan besok kami akan mati. Seolah-olah dunia ini sudah tidak lagi berpihak kepada dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia terus taat. Saudara tahu hal yang paling mahal dalam hidup ini adalah menjaga hidup saudara untuk tetap taat kepada arahan daripada Tuhan. Ketaatan menjadi sesuatu yang sangat mahal hari-hari ini. Ketaatan bagi seorang suami untuk tetap mengasihi istrinya. Dan ketaatan bagi seorang istri untuk tetap menghormati suaminya. Apapun kondisi hidup saudara. Dan bagi anak-anak untuk tetap menghormati orang tuanya. Itu sesuatu yang sangat sukar hari-hari ini. Dan bagi orang tua untuk tidak pilih-pilih kasih lihat anak-anaknya. Itu juga menjadi tantangan yang cukup berat. Ada orang bilang begini, yang dekat sonenodek, yang jauh diingat-ingat. Orang tua kadang-kadang begitu. Untung saya pembapa dan mama punya anak 1 saja. Jadi dong mau lihat, kalau dong son mau lihat, juga dia cuma 1 saja. Dong son bisa pilih-pilih kasih. Tapi ada anak yang setengah mati urus orang tua hari-hari, jaga makan, jaga minum, sakit dong bantu begini. Tapi orang tua lebih mengasihi yang jauh sana daripada yang dekat di dalam rumah ini. Di sini tidak, ini orang tua bagus semua. Ini orang tua yang tidak datang gereja hari ini. Jadi kalau dong datang minggu depan, dong jadi bagus kembali. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara saya menyangkal diri, kita sedang berkata kepada diri kita bahwa memang kita membutuhkan sesuatu. Tetapi lebih dari yang kita butuhkan, kita mau taat kepada Tuhan. Untuk lebih mengasihi Tuhan melampaui segala yang dunia bisa berikan kepada kita. Ada amin saudara. Saya bangga kepada saudara. Di luar dugaan saya. Minggu lalu Pak Edu Mandala datang dan menyampaikan kesaksiannya. Tentang bagaimana para penyintas COVID-19 berjuang untuk mendonorkan plasma darahnya untuk membantu pasien COVID lain. Beliau adalah inisiator donor plasma convalescent di Nusa Tenggara Timur. Dan hati saya digerakkan oleh Roh Kudus. Ajak jemaat ini untuk memberikan kolekte khusus. Dan saudara sudah menaburnya. Saya bangga kepada saudara. Kenapa? Saudara bisa menabur di masa kesusahan saudara. Saudara menabur bukan ketika saudara berkelebihan. Saya tahu kondisi keuangan saudara. Saya tahu saudara tidak berkelebihan hari-hari ini. Ekonomi sedang sukar di mana-mana. Makan minum sedang sulit di mana-mana. Apalagi kalau kita punya anak yang cukup banyak, kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Sekolah mereka, SPP mereka, kuliah mereka dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya bicara dari mimbar ini,
Mari kita menabur dalam masa sukar kita seperti janda itu menyangkal dirinya. Di luar dugaan saya. Mungkin bagi gereja lain itu jumlah yang kecil. Tapi bagi saya, saudara nih kerjanya juga PNS berapa orang sih? Pengusaha ada kosong deh. ASN hitung jari. Tetapi terkumpul 1.450.000 rupiah dari jemaat yang sederhana ini. Yang gerejanya belum dipleser acian ini. Itu bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus yang bergerak di dalam hati kita. Ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 25.000, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 100.000. Bukan kepada nominalnya, tapi kepada ketaatan mengikuti arahan. Saya percaya mimbar ini kudus dan arahan dari mimbar ini mendatangkan berkat kepada setiap orang yang taat kepadanya. Kenapa tidak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita? Haleluya! Dan saya percaya itulah kolekte khusus pertama di gereja seluruh Kota Kupang untuk kampanye donor plasma convalescent. Saya bersyukur saudaraku kita bisa belajar menyangkal diri. Saudara jangan lihat orang pakai jas kayak saya nih. Naik mobil. Bisa jadi juga di pom bensin tinggal 1 bar. Kelihatannya naik mobil. Tapi untuk beli bensin berikutnya itu pergumulan. Pakai jas seperti saya nih. Apakah saudara tahu stok beras saya ada banyak? Saudara tidak tahu. Dan mungkin di antara saudara yang datang naik bemo, tapi saudara punya stok beras mungkin yang cukup banyak. Tetapi dalam masa-masa seperti ini Tuhan terus mengajar kita bahwa dunia dengan segala kemegahannya tidak akan mampu memberikan kepada kita rasa aman kecuali kita bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Oleh karena itu, mengikut Yesus harus melepaskan dunia. Saudara tidak bisa pilih dua-duanya, pilih Yesus dan pilih dunia. Hidup di kedaginganmu, hidup dalam pornografi, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinahan, hidup di dalam pencurian, hidup di dalam gosip. Tapi di satu sisi yang lain, saudara bilang saudara anak Tuhan. Ya kalau Yesus belum datang berarti pintu anugerah masih terbuka. Tapi bagaimana kalau Yesus datang malam nanti? Kalau saudara tidak cepat-cepat berbenah diri, saudara sedang membuat kasih Tuhan itu menjadi tidak berguna. Bukan kasih tidak berguna, saudara menjadikannya sebagai sampah dalam hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan kita perlu belajar menyangkal diri. Ketika istri kita marah-marah, kita menyangkal diri untuk bersabar. Memang tidak mudah. Kerja sudah sulit, pemasukan sudah berkurang, istri ngomel terus misalnya dalam rumah. Beras habis, ini habis, uang sekolah anak harus bayar. Saudara bilang, lu sudah bisa mengerti kok keadaan lagi sulit seperti ini. Tapi saudara menyangkal diri dan berusaha, tenang mah. Lalu istri mencoba begitu mengatur keuangan dengan begitu bijaksana, tapi suami berfoya-foya di luar. Istrinya harus sabar dan menyangkal diri. Kapankah suamiku sadar traktir teman-temannya makan di restoran, di rumah kau makan di ikan tunjuk alias dedeta garam. Kita harus menyangkal diri. Menunggu orang lain berubah itu satu persoalan yang butuh penyangkalan diri, saudara. Menantikan orang yang saudara kasih untuk diubahkan Tuhan itu butuh penyangkalan diri. Firman Tuhan yang saya khotbahkan tidak sanggup merubah saudara. Hanya Roh Kudus yang membuatnya menjadi rema yang akan merubah kalau saudara meresponinya. Sampai ketika saudara tidak meresponi firman Tuhan ini, biar saya ngomong sampai mulut favorit urat leher putus, tidak akan ada yang bisa merubah saudara. Hanya responmu, penyangkalan diri. Yaitu ketika kita belajar mengikut Yesus dan kita harus memutuskan untuk melepaskan dunia ini. Yesus di satu sisi yang lain dia berpuasa 40 hari, tapi di satu sisi yang lain dia tidak bersedia menyembah kepada iblis yang menawarkan dunia. Bukan hanya dunia, dunia dan segala isinya. Hari-hari ini mobil di Jakarta dijual 16 juta. Ukuran orang kaya bukan punya mobil. Dulu orang punya HP kaya. Sekarang anak dorong gerobak dan jo. Lu bisa dorong gerobak kok pakai HP kawan. Dulu orang naik mobil itu orang kaya. Sekarang semua orang bisa beli mobil. Sepeda motor tarikan itu harganya 4 juta. Semua orang bisa beli motor. Sonde ada yang kaya sekarang. Saya sedang melihat Tuhan sedang memporak-porandakan semua kebanggaan duniawi kita. Tuhan sedang merampas kembali perhatian kita kepada salib Kristus. Karena firman Tuhan yang diberitakan dari mimbar-mimbar gereja hari-hari ini. Hanya yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi senang, yang bodoh menjadi pintar, yang punya kebutuhan dicukupkan.
Apakah itu salah? Itu baik. Tetapi itu bukan pusat pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Pusat pemberitaan Injil yang sesungguhnya adalah salib Kristus. Kenapa saya bilang salib Kristus? Karena saya sebagai penyintas COVID-19, saya sudah mendonorkan plasma darah saya dan orang yang terima plasma darah saya sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Kalau darah manusia hamba Tuhan pendeta Karel Koro yang berdosa ini saja ada manfaatnya. Apalagi darah Yesus. Darah Yesus melebihi apapun. Oleh karena itu jangan pernah memalingkan wajahmu dari salib Kristus. Jangan engkau fokus kepada dunia ini, tetapi engkau memalingkan wajahmu dari, engkau harus menyangkal dirimu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Deny yourself. Deny himself. Sangkalah dirimu. Kalau engkau tidak menyangkal dirimu, engkau tidak bisa ikut Yesus dengan sempurna. Bisa ikut, tapi ikut-ikutan. Bukan ikut, tapi ikut-ikutan. Orang menyanyi pukul tangan, dia menyanyi pukul tangan. Orang angkat tangan, dia angkat tangan. Di gereja semua tondok, soalnya angkat kepala. Tapi saya mau bilang saudara, bukan sikap yang dipertontonkan, tapi hatimu yang hancur di hadapan Tuhan. Saya ingin dorong saudara untuk sangkal dirimu. Mulai belajar untuk melihat dunia ini memang penting, tetapi bukan yang maha penting. Karena kita masih hidup di dunia ini. Jangan mencintai dunia ini melebihi engkau mencintai Tuhan. Karena jujur saya ingin berkata kepada saudara, ketika pandemi COVID ini menyerang kita, berapa banyak orang yang punya uang yang bisa charter pesawat untuk bawa dia terbang ke negara mana, ke Singapura, ke Malaysia, ke China. Tetapi ketika saat itu tiba, bahkan uang pun tidak bisa untuk sewa pesawat, sekalipun dia mampu sewa pesawat. Karena tidak bisa bangun dari tempat tidur, kalau bangun mati. Saya baca sebuah berita, ada orang yang berhasil sewa pesawat terbang, tetapi meninggal di atas pesawat terbang. Engkau punya uang, tapi engkau tidak bisa beli kesembuhan, saudara-saudara. Hanya ketika engkau berseru di hadapan Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab Yoel, umatku yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Jadi apa yang lebih hebat daripada Tuhan di bumi ini? Jadi apa yang lebih hebat yang melampaui kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kita memilih dunia dan kita melepaskan dia, tidak bisa. Kalau engkau pilih Yesus, engkau harus lepaskan dunia. Hidup di dunia, tapi hatimu sudah dipindahkan ke sorga. Hatimu ini tempat pertaruhan sesuatu yang besar. Hamba Tuhan Joyce Meyer pernah menulis dalam bukunya, The Battlefield of Your Mind. Pikiranmu tempat peperangan terbesar. Jika engkau tidak menjaga hati dan pikiranmu, engkau akan kalah oleh dirimu sendiri. Engkau dikalahkan oleh hawa nafsumu, engkau dikalahkan oleh ambisimu, engkau dikalahkan oleh segala tingkah laku yang berbau rohani. Tetapi sebenarnya menjebak saudara untuk jauh dari Tuhan. Bangga dengan jabatan kependetaan seperti yang saya punya. Bangga dengan gedung gereja yang kita sudah bangun berhasil seperti ini. Atau bangga dengan mobil yang kita punya. Bangga dengan kekayaan yang kita miliki. Bangga dengan deposito. Tahukah saudara? Banyak orang yang punya deposito yang mati hari ini tanpa bisa membayar kesembuhannya dengan depositonya. Saya ingin mendorong saudara dengan maksimal hari ini. Hei, sangkalah dirimu. Percayalah hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban dalam hidup saudara. Bukan yang lain. Tetap belajar kalau engkau pelajar. Tetap kuliah kalau engkau mahasiswa. Tetap melayani keluargamu kalau engkau suami istri. Tetapi engkau harus fokus bahwa sumber dari segala jalan keluar hanyalah Yesus. Sangkalah dirimu. Hal yang kedua. Poin yang kedua, apakah esensi kehidupan? Hal yang kedua, mari kita baca tulisan warna biru 1, 2, dan 3. Ada kehidupan abadi dalam Kristus. Bukan kehidupan yang sementara. Di batu nisan mama mertua saya menuliskan seperti ini. Tempat peristirahatan sementara. Banyak orang bertanya, bukankah ini tempat peristirahatan terakhir? Tidak. Bagi orang yang percaya kepadanya, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Ini hanya tempat peristirahatan sementara. Karena kitab Wahyu mencatat begini. Ketika anak manusia datang kedua kali, orang mati akan dibangkitkan. Yang bangkit pertama adalah orang kudus yang hidup berkenan kepada Tuhan untuk menerima upah kekal selama-lamanya. Dan yang bangkit yang kedua adalah orang yang berdosa yang dibangkitkan untuk dihukum kekal selama-lamanya.
Ada keabadian, tapi persoalannya saudara masuk keabadian yang mana? Abadi bersama Kristus selama-lamanya atau abadi terpisah dari Kristus, di mana api tidak pernah berhenti menyala dan ulatnya tidak pernah mati sebagaimana kitab Wahyu mencatatnya. Saudara akan sengsara selama-lamanya. Kalau mati putus asa, selesai secara jasmani. Tetapi di dalam kehidupan setelah kematian tidak ada akhirnya. Engkau suka cita seterusnya. Mana mungkin saudara punya logika sehat. Saudara mau gantikan hidup di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun ini. Dengan kehidupan everlasting life forever. Selama-lamanya engkau hidup bersama-sama dengan dia. Engkau tidak mungkin mau ganti dengan dosa. Dengan perzinahan. Dengan pencurian uang di kantor saudara dan lain sebagainya. Tidak mungkin saudara bisa ganti. Kenapa? Karena saudara sudah belajar menyangkal dirimu. Kehidupan kita ini sangat dekat dengan dosa. Kata soalnya main mata, perempuan lain main mata. Istri orang ada baik-baik, laki-laki lain datang goda orang punya istri. Ngomong dengan istri orang lembut, dengan istri sendiri kasarnya luar biasa. Misalkan begitu. Curi perhatian orang. Dunia ini sedang hancur, rapuh, runtuh. Tapi saya mau bilang kepada saudara, ada kehidupan abadi dalam Kristus. Ayat yang ke-35 dari Injil Markus pasal 8. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara mau pertahankan nyawamu dan tetap hidup dalam dosa, berfoya-foya dalam dosa. Kalau berfoya-foya dalam dunia itu biasa. Tapi berfoya-foya dalam dosa artinya saudara berbuat dosa dan saudara tidak pikir lagi. Parsetan, beta saudara toh. Toh juga hidup sekali, mati sekali. Siapa bilang mati sekali? Mati jasmani sekali, tapi mati kekal itu, mati hidup, seterusnya. Mari kita mau bikin senang kita punya dosa dan kita akan meraih sesuatu yang kekal di belakang sana. Jemaat GBI Kerskup yang saya kasih. Engkau harus pilih salah satu, mengikut Yesus dan lepaskan dunia. Dan yang kedua adalah ada kehidupan kekal abadi di dalam Kristus. Yang percaya ini katakan amin. Galatia 2:19b dan 20, catat saja. Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu dia bilang begini, dan hidupku yang kuhidupi saat ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Dia bukan hanya menyerahkan dirinya, dia mengasihi kita. Dia bukan hanya mengasihi kita, dia juga menyerahkan dirinya. Maka saya ajar kepada jemaat dalam grup WA kita. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi tidak mungkin kita mengasihi tanpa kita memberi dan mengorbankan sesuatu. Karena Yesus mengasihi dan dia mengorbankan dirinya. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, harus ada yang kau korbankan dari dirimu. Kebanggaanmu, keuanganmu, intelektualmu, waktumu, tenagamu. Saudara tidak mungkin berkata mengasihi Tuhan tanpa saudara lepaskan sesuatu. Ingat yang saya bilang, saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya kepada pengamen. Saudara tidak perlu mengasihi pengamen ini untuk memberi sesuatu kepada dia. Tidak perlu. Saudara tidak perlu mengasihi tukang parkir untuk kasih uang lebih kepada tukang parkir. Misalkan harus bayar 3.000, saudara kasih 5.000, ambil sisanya. Saudara bisa memberi itu tanpa mengasihi dia. Tapi ingat baik-baik, saudara tidak mungkin mengasihi tanpa memberi sesuatu. Galatia 2 Paulus menjelaskan hal ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan setelah dia mengasihi aku, dia menyerahkan dirinya untuk aku. Hei, cari apa lagi? Itu yang terbaik, yang terbesar yang kita bisa terima daripada Tuhan. Dirinya diberikan kepada kita. Kalau dirinya diberikan kepada kita, maka tidak ada sesuatu yang sukar yang tidak bisa keluar dari tangannya untuk memberkati kita. Hari ini bukan kekayaan yang dikejar orang, kesehatan yang dikejar orang. Saudara bisa beli vitamin A, B, C sampai Z, tetapi vitamin itu hanya bersifat menstimulan kesehatanmu. Tapi kesehatan yang sesungguhnya datang dalam hati dan pikiran saudara. Ketika Kristus nyata di dalam kehidupan saudara. Orang terheran-heran, pergumulan keluarga kami
Opa dan oma usia 73 dan umur 74 dengan komorbid atau sakit penyerta. Dan banyak orang berkata mustahil opa dan oma bisa sehat. Oma punya 2 penyakit penyerta, opa punya 2 penyakit penyerta. Sudah begitu kena COVID-19 lagi. Mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi dunia ini? Saudara tahu, bahkan ketika itu saya dan istri tidak berdaya. Kondisi keuangan kami pas-pasan. Lalu kami terus bergumul. Satu hal yang kami sepakati, tidak masuk isolasi rumah sakit. Kami tetap di rumah. Dan apa yang terjadi, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Kalau saudara dengar kata orang, sekarang mataku sendiri memandang dia. Saya sudah saksikan minggu lalu. Di satu sisi yang lain saya menahan rasa sakit dalam tubuh saya karena saya juga terpapar COVID. Tapi di satu sisi yang lain saya juga harus melihat penderitaan dari keluarga saya. Istri saya batuk dari pagi sampai malam, ketemu pagi sampai malam, pagi malam. Setiap kali mereka batuk ini hati saya juga ikut sakit. Kemudian saya mulai menyalahkan diri saya, laki-laki tidak punya uang, laki-laki tidak mampu, laki-laki tidak bisa bawa istrimu ke rumah sakit untuk bisa diisolasi di sana dan seterusnya. Lalu ketika bapak saya mengeluh, saya juga bilang, anak apa ini, anak cuma tunggal saya tapi tidak punya uang, tidak bisa bawa orang tuamu untuk pasang oksigen di rumah sakit sana dan seterusnya. Depresi, menahan sakit jasmani tetapi sakit psikologi yang terus mengejar saya. Saudara bayangkan kalau bukan karena Yesus, mungkin saya yang mati lebih duluan dari mereka. Karena saya depresi luar biasa. Saya bawa itu alat pengukur oximeter, saya ukur di jari mereka seperti dokter pada saya sekolah informatika. Saya tes, minimal harus 93 atau 95. Oma Nona punya tapa dan tapa langsung 88. Oma bilang, "Karmana, bagus, sempurna." Saya tipu kudus kepada Oma. Karena ada tipuan kudus saudara-saudara. Tipuan yang mengangkat semangat orang lain. Saya datang taruh di Opa punya jari, 90. Opa bilang, "Karmana, sempurna." Tahukah saudara, seperti Paulus berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Tetapi kata-kata yang diinisiasi oleh Roh Kudus mendatangkan jawaban. Haleluya. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir daripada esensi kehidupan ini. Mari kita baca yang warna biru sama-sama. 1, 2, dan 3. Dapatkan Yesus melebihi segalanya. Ada amin saudara-saudara. Ayat yang ke-36 mari kita baca sama-sama lagi. 1, 2, dan 3. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Mari kita bertanya-tanya. Apa yang saudara punya hari ini? Coba saudara data. Pak Pendeta, saya punya emas batangan ada 50 gram. Saya ada simpan di Pegadaian. Oke, 50 gram ya. Kalau 1 gram 1 juta saja, berarti 50 gram ada uang 50 juta. Kurang lebih ya. Oke. Apalagi? Saya punya rumah ada 2. Masing-masing harga 250 juta. Jadi 2, 500 Pak Pendeta. Oke, hartamu 550 juta. Kalau rumah jual harganya bisa naik ya. 555 juta lah kau punya harta. Apalagi kau punya? Sepeda motor. Harga berapa? Ya kalau jual second dapat 8 juta. Oh berarti sudah 513 juta. Oke, apa lagi kau punya? Mobil. Ada berapa mobil? Ada 3. Masing-masing harga berapa? Ya taruh rata-rata 75 juta Pak Pendeta. Jadi 225 juta lah. Tambah dengan 513 ya berarti sudah hampir 800-an juta. Wih lu uang banyak kok. Tapi ketika engkau tidak berdaya, apakah uang-uangmu dapat menolong engkau? Apakah mobilmu dapat mengangkut engkau? Atau tim gugus COVID yang datang angkut engkau? Saya mau tanya saudara. Saudara jawab yang jujur. Mau pilih kesehatan atau mau pilih harta? Saya mau dua-dua. Saya mau harta, tapi saya mau menikmatinya dalam kesehatan. Amin. Kita masih injak bumi, kita juga butuh harta. Karena dengan harta kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh menghindari harta, tapi hati kita tidak boleh melekat kepada harta. Mau jabatan atau mau keselamatan? Saya mau keselamatan, tapi saya kira dengan jabatan saya bisa membawa manfaat kepada orang lain. Persoalannya kalau lu punya jabatan, lu jalan angkat kepala begini. Ini persoalan.
Waktu masih jalan kaki, stogor semua orang, shalom, Tuhan memberkati. Begitu naik motor, lihat dari kaca spion sah. Masih angkat tangan. Kalau sudah naik mobil ini persoalan. Pip. Woi, son mulia, bukan son mulia, beta baru belajar oto. Bukan sombong, tapi beta takut, beta tabrak lima kali. Jemaat kekasih dalam Tuhan, di akhir khotbah ini saya ingin berkata pada saudara, jangan sampai dunia ini memalingkan wajah kita dari kasih Tuhan. Kesimpulan, pemain musik boleh ke depan. Kesimpulan khotbah ini, mari kita baca sama-sama esensi kehidupan. Yang pertama apa saudaraku? Mengikut Yesus harus melepaskan dunia. Yang kedua apa? Mengikut Yesus itu memberikan kepada kita kehidupan abadi di dalam Dia. Yang ketiga, dapatkan Yesus melebihi segala-galanya. Apakah saudara diberkati sampai di sini? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan.